saya sendiri dari tahun 2012 berperan sebagai ibunya Selamat Riyadi, guru dan juga teman SMA Selamat Riyadi. Perkenalkan, nama saya Bapak Jami. Saya berperan sebagai warga dan teman SMP. Perkenalkan, nama saya Lutfina Mahfudil Hariwir. Saya sebagai temannya Selamat Riyadi dan warga. Perkenalkan, nama saya Desmalan Natalabani. Saya berperan sebagai penduduk, teman Selamat Riyadi SMP dan SMA. Perkenalkan, saya Asita dari Fikrian. Saya berperan sebagai ibu Selamat Riyadi dan teman SMA Selamat Riyadi. Perkenalkan, saya bersama tugas Ambareta. Saya berperan sebagai Mbak Dasmi dan juga sebagai teman SMP dan SMA Selamat Riyadi. Perkenalkan, saya Diwakar Arnova, meraih TM 235/2003. Saya berperan sebagai teman Selamat Riyadi dan Selamat Riyadi itu sendiri. Perkenalkan, saya Abdul Piala Tandu. Saya berperan sebagai Selamat Riyadi kecil dan berperan sebagai teman perjuangan pada saat Selamat Riyadi beliau besar. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman. Saya berperan sebagai Putri dan teman seperjuangannya Selamat Riyadi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Putra Udarwesa. Saya memerankan Pak Maberi, teman SMA Selamat Riyadi dan teman seperjuangan. Perkenalkan, saya Gandhi Putra Ganda. Saya di sini berperan sebagai paman Selamat Riyadi dan teman SMA serta teman seperjuangan Selamat Riyadi. Sebelum drama kami dimulai, izinkan saya membacakan sinopsis dari drama itu. Selamat Riyadi lahir pada 26 Juli 1927 di Kampung Danau Kusuman, Solo, Jawa Tengah. Dia merupakan anak kedua dari pasangan Raden Ngabei Idris Prawiloredjo dan Sutati. Ayahnya merupakan seorang abdi dalam prajurit Keraton Surakarta, sementara ibunya Sutati merupakan seorang pedagang perempuan kasar. Selamat Riyadi mendapatkan pendidikan dasar di sekolah HIS, sebuah sekolah swasta yang didirikan oleh perkumpulan agamawan Belanda. Selama bersekolah, Selamat Riyadi sangat aktif dalam kegiatan kepanduan atau kepramukaan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di HIS, Selamat Riyadi bersekolah di Mulo. Tetapi tidak lama kemudian, ia pindah ke sekolah Mangkunegaran. Dan di sekolah inilah ia mendapatkan nama belakangnya. Ia lantas melanjutkan pendidikan SMA-nya di Sekolah Pelayaran Tinggi SPP. Bagaimanakah detail kehidupan Selamat Riyadi hingga ia harus diberangkatkan ke Maluku? Saksikan sosial dalam album. Dari sosok seorang di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat dan seorang penjual buah bernama Raden Ngabei Idris Prawiloredjo dan Ibu Sutati, Ignatius Selamat Riyadi lahir pada Selasa 26 Juli 1927 di Danau Kusuman, Solo. Saat lahir, namanya bukanlah Selamat Riyadi, melainkan Sukamto. Uluh, anakku, saya ganteng dewe, ger. Duh, Gusti Pangapura, pundi sing sakit, Nak? Ibu minta maaf ya, Nak. Inilah awal dari alasan pergantian nama Sukamto. Setelah tidak sengaja jatuh dari gendongan sang ibu, Sukamto terus-menerus kesakitan. Semalaman, Sukamto terus-menerus menangis. Hari demi hari, badannya berangsur-angsur melemah. Sutati yang khawatir terhadap keadaan anaknya segera berdiskusi dengan Raden Ngabei untuk kesembuhan Sukamto. Pada masa itu, kebudayaan Jawa masih sangat kental. Atas persetujuan Raden Ngabei, Sukamto kecil dibawa kepada sesepuh yang ada pada desa tersebut. Pak, iki piye Pak, anake loro-loronan terus. Ibu wis merehake jamu, tapi ora hasilnya. Ibu sedih niki Pak, nek anake loro-loronan terus, Pak. Makanya tak delokne. Loh, kok badannya panas banget ibu. Apa awake dhewe coba lunga menyang griyane Mbah Darwi wae? Coba ngerti piyambake duwe solusi kangge Sukamto. Ya wis ayo Pak, Ibu wis melah ngrungokne anak-anak sedina ukur Pak. Tibanya di rumah Mbah Darmi, Raden Ngabei segera menceritakan kemalangan yang menimpa anaknya. Mbah Darmi langsung memberikan alternatif agar Sukamto kecil dapat sehat kembali. Nuwun, Pak, Mbah Darmi, iki kula Sukamto, Mbah. Oh alah, Ngabei to. Iki ngopo kok Sukamto nangis wae.
Iku dewe. Ini dewe. Jadi ngeten Mbah iki Sukamto maniki kula saking gedhongane berkumpul. Kuwi dina iku Sukamto terus loro-loronen nanti dina iki badane panas banget. Nah, kula lan garwa kula sampun maringi jamu nanging boten hasilé napa-napa Mbah. Sukamto iku ini dewe. Yen awakmu kepengen Sukamto mari, yang pertama awakmu kudu madol Sukamto nang sedeluk dewe. Yang kedua awakmu kudu ganti jeneng sing duwe akeh. Terus awakmu nganakake bacaan. Jeneng kang akeh dinggo putra kula kinten nggih, Mbak? Selamat hidup supaya uripnya tansah selamat dunia dan akhirat. Oh, pripun? Nek kula lan garwa kula pamit tidak ya. Ya wes le hati-hati minggomu anakmu luwe. Ya, maksudnya nggih, Mbak. Matur nuwun Mbak. Setelah berdiskusi dengan tadi, Raden Ngabeni sepakat untuk menjual anaknya kepada paman Sukamto sendiri, yaitu Wanan Haju. Pada saat itu, acara pergantian nama dan penjualan Sukamto pada pamannya pun diselenggarakan dengan dihadiri banyak penduduk desa, termasuk Mbah Raden. Sedaya-sedaya niki bacaane putra kula Sukamto. Naminipun sampun ganti dados Slamet lan sakniki kula supakaken dhateng Pak Dewepun yaiku Pak Wanan Raja. Kula nyuwun donganipun kangge putra kula mugi-mugi tansah diparingi slamet pun lan berbakti marang wong tuwa lan bangsanipun. Monggo sedherek-sedherekipun didahar mawon. Kebetulan ya Pak, penjualan Slamet pun telah selesai. Selama Slamet dijual kepada pamannya, orang tua Slamet juga masih ikut turut serta dalam perkembangan Slamet. Ia bersekolah di HIS yang setara dengan sekolah dasar pada masa itu. Dan ia berhasil lulus pada tahun 1940. Kini Slamet telah tumbuh sebagai seorang remaja SMP. Ia terpaksa sekolah di SMP Mangkunegaran karena SMP pertamanya yang bernama Bulog ditiadakan oleh pemerintah Jepang. Hari ini Slamet hendak pergi bersekolah di depan kita dengan Ustadz Raden Ngabeni Wanan Haju. Bapak, boleh berangkat sekolah nggih? Nggih, Sri, sing hati-hati nggih, sing pinter nggih, Sri. Ada muridnya ya, Le. Nggih. Nggih. Ojo nakal iki. Nggih, Pak. Kalau ini sing apik, karo kancane sing apik. Nggih, Pak. Di dalam kelas, Slamet dapat langsung bergabung dengan kawan sebayanya. Bu guru yang telah siap dengan buku absennya pun memasuki kelas dan memanggil nama siswa-siswinya dengan lengkap. Karena terlalu banyak nama Slamet di dalam kelas tersebut, akhirnya sang guru memberikan nama Tiadi kepadanya. Selamat pagi anak-anak. Saya absen gitu ya. Ya, Bu. Sorry, Mak. Saya Bu. Selamat. Hadir. Selamat datang. Oh ya, itu saya, Bu. Baik. Selamat. Hadir, Bu. Aduh, saya bingung. Kalau begitu namamu Selamat ya. Siap, Bu. Kamu Selamat ya saja. Siap, Bu. Baik. Suyati. Hadir Bu. Yang terakhir Tuti. Hadir, Bu. Baik. Itulah cara Selamat mendapatkan nama belakang. Dari guru SMP-nya yang disukakan karena terlalu banyak nama Selamat di dalam kelas.
Sore itu, sepulang sekolah, Selamat Riyadi biasanya berlatih pramuka bersama teman-teman yang lain. Namun tiba-tiba, seorang teman Belandanya yang datang dari sekolah lamanya datang dan mencaci maki tanah air. Berpedoman jiwa dan cinta tanah air Selamat yang tinggi, dengan berani Selamat langsung menghadapi salah satu dari teman Belandanya itu. Cukup mudah untuk Selamat dapat mengalahkannya karena dia menguasai ilmu bela diri. Selamat, selamat. Siapa kamu itu melakukan hal yang tidak berguna seperti itu? Sangat sangat. Aku tidak pernah mengucapkan. Seperti itu. Tunggu bangsa ini sampai bangsa ini memiliki apa yang dia inginkan. Teman Belandanya pun lari ke taman. Saat ini telah tiba di mana Selamat Riyadi akan lulus dari jenjang SMP-nya. Hari ini adalah hari terakhir Selamat Riyadi untuk bersekolah. Beberapa temannya mendatanginya ketika ia sudah membaca buku kesukaannya di halaman sekolah. Baca buku apa kowe? Kok kayaknya serius banget sih? Kamu mengagetkan ini aku loh baca buku Selamat Riyadi ya. Baca buku ini manfaatnya banyak, makanya aku sering baca buku. Ngomong-ngomong, Arab lanjut di sekolah ini boy. Kamu masih di mana? Aku berencana melanjut sekolah yang sekolah pelayaran, kotor, seinan, soalnya lah. Bukannya kuwi ning Cilacap ya? Kuwi sekolah kuwi pemerintah Jepang. Emang kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa, aku yakin banget bisa. Ya sudah, Met, itu keputusanmu, Met. Kau ya hati-hati wae di Cilacap ya. Ojo lali karo awake dhewe. Ya, aku nggak bakal lali. Yowes lah, aku mau ketik mau belanja sih. Pada akhirnya, Selamat Riyadi pun memenuhi keinginannya untuk bersekolah di sekolah pelayaran tinggi. Ia mengambil jurusan mesin dan dek kala itu. Di dalam sekolah itu pula, ia mendapatkan pendidikan militer pertamanya. Di saat ia bersekolah di sini, semangat kebangsaan dan cinta tanah air tidak pernah turun, melainkan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Selamat Riyadi juga sering mengikuti banyak organisasi dan aksi revolusioner demi mengasah rasa nasionalisme. Tahu nggak? Itu Nippon sudah merusakin banyak tempat di sekitar sini loh, tahu nggak? Yang benar kamu. Keluar saudaraku juga ada yang tinggal di sana. Entah sekarang bagaimana kabarnya. Kalau gini terus, negara ini nanti mau jadi apa? Makin rusak ini nanti. Iya, lama-kelamaan pasti juga akan hancur oleh para penjajah dan pada akhirnya kita juga akan dihabisi juga oleh mereka. Dengan katamu kita memang tidak punya harapan lagi. Kalian tolong berhenti untuk pesimis. Jika rakyat kita selalu pesimis, bagaimana kita untuk mendapatkan kebebasan yang kita inginkan? Kita harus bergerak bersatu supaya kita dapat mencapai kebebasan yang kita inginkan. Ya juga sih. Aku setuju sama kamu. Benar juga, Pak. Aku sudah setuju. Itu. Tibalah saat pesta pengumuman Selamat Riyadi pun tiba. Mereka semua bergembira, bersalam-salaman dan mengucapkan selamat. Salah satu teman Selamat Riyadi bertanya mengenai rencana Selamat Riyadi setelah lulus dari SMA. Tiba pula saat mereka berfoto dan memegangi ijazah mereka masing-masing. Anyway, kamu tuh nanti mau kemana? Aku sih rencananya ingin langsung membela negaraku tentunya, karena ya kita semua yang telah kita ingin untuk mendapatkan segera kebebasan kita nanti. Iya sih, kamu dari dulu selalu membela orang kita, apalagi dari luar seperti itu. Iya, aku juga setuju. Meskipun aku bukan sepenuhnya pribumi, tapi aku juga kasihan melihat orang-orang pribumi itu semakin terjadi. Ya, teman-teman, daripada kita berlama-lama di sini, lebih baik kita segera ke teman-teman yang lain. Ya, oh iya. Yuk, foto yuk. Dua, oke lagi sekali lagi. Satu, dua, oke. Setelah lulus dari SMA, Selamat Riyadi memutuskan untuk
bergabung dengan kemiliteran. Pada suatu hari saat mereka sedang berkumpul, Selamat Riyadi berunding dengan teman-temannya di militer mengenai strategi peperangan untuk mengalahkan musuh mereka. Akan bagaimana strategi mereka nanti juga, dan juga strategi keberangkatan mereka ke Ambon. Gimana ini? Belanda serang kita terus. Kita nggak boleh diam, kita harus melakukan sesuatu. Iya tuh benar itu hasil hukum keluarga dirampas oleh mereka. Belum lagi kita pergi ke Ambon untuk mengamankan masyarakat di sana. Sabar semuanya. Sebelum kita berangkat ke Ambon, kita susun rencana dulu. Pertama, besok kita akan mengamankan kota Surakarta. Karena sebelum kita ke Ambon, kita harus mengusahakan kota Surakarta steril dari Belanda dulu. Setelah itu baru kita akan berangkat ke Ambon. Nah, benar itu kota kita Surakarta harus diamankan terlebih dahulu, betul. Kalau sudah kota kita aman, kita bisa pergi ke Ambon besoknya lagi. Kalau itu ide yang bagus. Sebaiknya kita harus cepat. Mau kapan kita akan melakukannya? Tapi cepat, lebih baik cepat. Aku setuju kita harus lebih cepat ke sana. Tapi teman-temanku, aku minta untuk kalian istirahat dengan cukup karena besok akan terjadi perang yang sangat hebat di Surakarta. Dan setelah itu baru kita bisa ke Ambon. Siap. Bersiap untuk keberangkatan mereka ke Maluku dengan pasukan Siliwangi dan berpamitan kepada keluarganya juga berserta ke teman-temannya. Pak, jadi Pak D, pulau kanan sampai Budali. Hati-hati ya deh, kamu jangan mungkin gede, tapi jangan mungkin gede, hati-hati ya deh. Pulau kanan mereka pamit. Hati-hati ya. Dan akhirnya Selamat Riyadi bersama rekan-rekan yang pergi untuk berjuang melawan RFS. Sekian, terima kasih.